Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Mursidin dengan NIM 22500911121. Saya mahasiswa semester 6 jurusan manajemen Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada penelitian proposal saya dari bab 1 latar belakang masalah sampai dengan bab 3 yaitu metode penelitian. Yang dimana penelitian saya berjudul pengaruh perceived ease of use dan perceived usefulness terhadap intention to use pada aplikasi Livin by Mandiri dengan trust sebagai variabel intervening. Lalu berikutnya ada latar belakang masalah. Yang pertama, fenomena masalah. Fenomena masalah yang pertama itu transformasi digital mendorong semua sektor termasuk perbankan untuk beradaptasi dengan teknologi. Lalu yang kedua, masyarakat kini lebih banyak menggunakan mobile banking sebagai media transaksi keuangan karena kemudahan dan efisiensinya. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat data dari transaksi uang elektronik. Lalu yang berikutnya data dilansir dari Top Brand Index yang dimana di sini menyertakan 5 bank dan dengan perbandingan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Disclaimer terlebih dahulu bahwa tahun 2024 tidak dicantum pada Top Brand Index. Nah, di sini kita fokuskan saja kepada Livin by Mandiri yang dimana Livin by Mandiri ini pada tahun 2020 itu berada di posisi ketiga di atas daripada BNI Mobile dengan total pengguna 12,90%. Lalu pada tahun 2021 menurun menjadi posisi keempat dengan total pengguna 12,90%. Begitupun tahun 2022 sebesar 13,80% atau berada pada posisi ketiga lagi. Nah, pada tahun 2023 sebesar 13,00% berada pada posisi keempat. Lalu pada tahun 2025 berada pada posisi keempat. Nah, dapat kita lihat bahwa Livin by Mandiri mengalami penurunan dari tahun ke tahun, bahkan tergeser dari posisi 3 besar. Penurunan ini mengindikasikan ada masalah dalam hal kepercayaan dan niat atau keinginan penggunaan terhadap aplikasi. Adapun research game yang saya dapat daripada penelitian yaitu niat untuk menggunakan suatu sistem dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perceived ease of use dan perceived usefulness menurut Van Kates et al. 2012. Nah, menurut Wijaya dan Sari, kepercayaan atau trust memainkan peran mediasi dalam hubungan antara perceived ease of use dan perceived usefulness terhadap niat penggunaan mobile banking. Lalu, ada pun menurut Hidayat dan Kusum 2024, semakin tinggi tingkat kepercayaan penggunaan terhadap keamanan dan keandalan aplikasi, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk menggunakannya secara berkelanjutan. Lalu, menurut Nugroho dan Putri, perceived ease of use tidak berpengaruh langsung terhadap niat menggunakan. Lalu ada menurut Fuad Wijanarko dan Sihiti 2024, meskipun perceived ease of use dan perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap intention to use, namun trust tidak dapat dianggap sebagai mediator yang signifikan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan penelitian dari beberapa penelitian terdahulu. Nah, sehingga pada masalah-masalah tadi saya membuat suatu kebaruan atau novelty. Yang pertama itu fokus pada Gen Z berusia dari usia 18 sampai 27 tahun yang atau sudah memiliki kartu identitas yang merupakan digital native dan pasar potensial utama mobile banking. Yang kedua itu objek khusus pada Livin by Mandiri, berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih umum atau meneliti aplikasi lain seperti BRIMO. Lalu penelitian ini menggabungkan 3 variabel utama dalam model teknologi acceptance model atau TAM, perceived ease of use, perceived usefulness, dan trust, serta menggunakan trust sebagai variabel mediasi dalam konteks lokal, yaitu Bandung dan Cimahi. Nah, terakhir menggunakan data terbaru dari Top Brand Index dan BI untuk menegaskan urgensi penelitian dan relevansi kondisi saat ini. Nah, terdapat 7 identifikasi masalah. Yang pertama itu apakah perceived ease of use berpengaruh terhadap trust Livin by Mandiri. Yang kedua itu apakah perceived
usefulness berpengaruh terhadap trust living by mandiri. Apakah yang ketiga itu apakah perception of use berpengaruh terhadap intention to use living by mandiri. Yang keempat ada apakah perceived usefulness berpengaruh terhadap intention to use. Yang kelima apakah trust berpengaruh terhadap intention to use living by mandiri. Yang keenam apakah trust berperan memediasi pengaruh perceived use of use terhadap intention to use living by mandiri. Yang ketujuh apakah trust berpengaruh berperan memediasi pengaruh perceived usefulness terhadap intention to use living by mandiri. Nah, adapun maksud dan tujuan, yang pertama maksud penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel perceived of use dan perceived usefulness terhadap intention to use yang dimediasi oleh trust sebagai living by mandiri. Dan tujuan penelitiannya yaitu ada 7. Yang pertama itu untuk menganalisis pengaruh perceived use terhadap trust living by mandiri. Yang kedua itu menganalisis pengaruh perceived usefulness terhadap trust living by mandiri. Yang ketiga itu untuk menganalisis pengaruh perceived use terhadap intention to use living by mandiri. Yang keempat itu untuk menganalisis pengaruh perceived usefulness terhadap intention to use. Yang kelima itu untuk menganalisis pengaruh trust terhadap intention to use. Yang keenam itu untuk menganalisis peran trust dalam memediasi pengaruh perceived use terhadap intention to use. Yang ketujuh itu untuk menganalisis peran trust dalam memediasi pengaruh perceived usefulness terhadap intention to use. Untuk selanjutnya ada kegunaan penelitian. Yang pertama itu kegunaan praktis dan kedua kegunaan akademis. Yang kegunaan praktis yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bank Mandiri dalam memahami faktor utama yang mempengaruhi niat pengguna dalam menggunakan living by mandiri. Dan kegunaan akademis yaitu diharapkan memberikan kontribusi akademis dengan memperkaya literatur terkait teknologi acceptance model atau TAM dalam adopsi mobile banking. Nah, ada kerangka pemikiran sehingga menghasilkan 7 hipotesis. Yang pertama itu merujuk pada sejauh mana perceived use merujuk pada sejauh mana seorang percaya bahwa penggunaan suatu sistem tidak memerlukan usaha yang besar. Davis 1989. Dalam konteks mobile banking seperti living by mandiri, persepsi kemudahan pengguna sangat penting untuk membentuk kepercayaan pengguna. Jika pengguna merasa aplikasi mudah dipahami, fleksibel, dan tidak menyulitkan dan menggunakannya, mereka akan merasa lebih percaya untuk menggunakannya secara berkelanjutan. Penelitian oleh Wijanarka dan Sihite 2024 sehingga menghasilkan hipotesis 1 yaitu perceived use terhadap trust. Yang kedua itu keyakinan individu bahwa perceived usefulness yaitu keyakinan individu bahwa menggunakan suatu sistem akan meningkat produktivitas efektivitas kerja. Davis 1989 sehingga menghasilkan hipotesis 2 yaitu perceived usefulness berpengaruh positif terhadap trust. Lalu model TAM model teknologi acceptance model atau TAM, perceived use tidak hanya berperan dalam membangun trust tapi juga secara langsung mempengaruhi niat untuk menggunakan teknologi. Semakin mudah suatu aplikasi digunakan dengan navigasi yang jelas, antarmuka yang ramah pengguna dan fitur yang semakin tinggi pula kecenderungan penggunaan untuk berniat menggunakannya secara rutin. Studi dari Wijanarko dan Sihite 2024 sehingga menghasilkan hipotesis 3 yaitu perceived use berpengaruh terhadap intention to use. Lalu perceived usefulness juga memiliki pengaruh langsung terhadap niat penggunaan intention to use. Ketika penggunaan merasa bahwa aplikasi living by mandiri memberikan manfaat besar seperti kemudahan transaksi dan peningkatan efisiensi waktu, mereka akan cenderung memperkuat menggunakan aplikasi tersebut secara berkelanjutan. Penelitian oleh Wijanarko dan Sihite 2024 sehingga menghasilkan hipotesis 4 yaitu perceived usefulness berpengaruh positif terhadap intention to use. Trust adalah faktor psikologis yang mencerminkan keyakinan pengguna bahwa sistem digital dapat diandalkan, aman, dan kredibel. Dalam konteks aplikasi, perbankan kepercayaan menjadi elemen penting dalam mendorong niat penggunaan yang merasa aman dan nyaman dengan sistem cenderung lebih loyal dan bersedia menggunakan aplikasi secara terus menurut penelitian dari Antar Pratama dan Rohman 2022 sehingga menghasilkan hipotesis 5 itu trust berpengaruh positif terhadap intention to use. Dalam hubungan perceived use dan intention to use, trust berfungsi sebagai mediator penting. Artinya kemudahan penggunaan tidak hanya mendorong niat pengguna secara langsung tapi juga melalui pembentukan kepercayaan terlebih dahulu.
penelitian oleh Arif dan Lubis 2023 serta Nurjana et al 2023 sehingga menghasilkan hipotesis metode tersebut berperan memediasi perceived of use terhadap intention to use. Lalu dalam hubungan antara perceived dan intention to use, trust juga memainkan peran sebagai mediator. Pengguna yang merasakan manfaat dari aplikasi digital serta langsung memiliki niat untuk terus menggunakan, mereka harus terlebih dahulu merasa percaya bahwa sistem tersebut aman. Menurut Arif dan Lubis 2023 dan Nurjana et al 2023, sehingga menghasilkan hipotesis 7 yaitu trust berperan memediasi pengaruh perceived usefulness terhadap intention to use. Ini berikut model konseptual daripada penelitian saya, yaitu pengaruh perceived use dan perceived usefulness terhadap intention to use dengan trust sebagai variabel intervening. Ini metodologi penelitian atau personal variable, dan ini yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu objek penelitian, yaitu Gen Z yang baru pertama kali melakukan live-in by mandiri karena variabel dependennya yaitu intention to use, dimana harus ditujukan kepada orang-orang yang pertama kali menggunakan. Lalu yang kedua itu metode penelitian menggunakan metode kuantitatif, lalu populasi dan sampel. Pertama itu usia minimal 17 sampai 18 tahun atau sudah memiliki kartu identitas. Lalu yang kedua periode pria dan wanita. Lalu yang ketiga berdomisili Bandung Cimahi. Lalu yang keempat jumlah sampel sebanyak 140 orang. Lalu yang kelima ada menggunakan teknik non probability sampling. Lalu jenis dan sumber data yang digunakan itu data primer atau data yang bersumber dari kuesioner. Yang kedua itu pembuatan kuesioner. Yang ketiga itu ada cross sectional. Lalu teknik pengumpulan data yang menggunakan penyebaran kuesioner dari kuesioner yang telah dibuat sebelumnya. Nah, lalu yang berikutnya teknik pengolahan data. Yang pertama itu pengkodean data. Yang kedua ada pemasukan data atau data tabulating. Yang ketiga ada pengeditan data atau data editing. Lalu transformation data atau data transformation. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama uji validitas untuk mengetahui valid atau tidaknya indikator yang digunakan dalam penelitian. Lalu uji reliabilitas untuk menguji konsistensi daripada indikator yang digunakan pada penelitian. Lalu analisis deskriptif. Lalu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas. Lalu pengujian yang kelima ada pengujian hipotesis, yang keenam ada analisis linear berganda, yang terakhir ada uji Sobel. Sekian pemaparan penelitian saya yaitu mengenai pengaruh perceived of use dan perceived usefulness terhadap intention to use pada aplikasi mobile banking dengan trust sebagai variabel intervening. Terima kasih.